Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam Sebagai Kehidupan. Malam ini kita mau membahas tentang bolehkah melakukan yoga. Banyak orang sudah mempraktekkan yoga, termasuk sebagian orang Kristen. Mereka berpendapat tidak ada yang salah di dalam yoga, apalagi yoga adalah olahraga yang sangat baik untuk kesehatan, bahkan dapat memberikan efek rasa aman dan nyaman. Sebagian orang Kristen mempraktekkan dengan dalih latihan tanpa meditasi, tanpa mistik ya. Nah, kita mau lihat nih, yoga. Yoga itu berasal dari kata JUY. Dalam bahasa Sanskerta kuno artinya union atau penyatuan, yakni menyatukan diri dengan alam dan menyatukan diri dengan Maha Pencipta. Yoga telah dikenal dan dipraktekkan selama lebih dari 3.000 tahun. Berawal dari lisan sebuah agama. Bahkan kemudian berkembang, yoga ini kemudian ditulis terperinci oleh Maharshi Patanjali, seorang filsuf pada abad ke-2 Masehi. Praktek yoga dengan bermacam-macam sikap tubuh dan latihan-latihan yang beraneka ragam memimpin seseorang kepada pembebasan diri sendiri dan kesadaran kealahan. Yoga bukanlah sekadar meditasi, latihan pernapasan, bukan hanya sebagai latihan gerakan akrobatik atau melakukan olah postur tubuh yang sulit, tetapi merupakan salah satu jalan keselamatan dalam agama tersebut. Yoga adalah latihan fisik dan mental yang menyatukan diri seseorang dengan dewa-dewi. Yoga juga diminati dan diajarkan oleh gerakan zaman baru atau New Age Movement. Yoga memang dianggap memberikan keuntungan dalam hal fisik dan rohani, namun juga dapat menyebabkan masalah yang serius. Menurut Laurette Willis yang pernah terlibat praktek yoga dan New Age Movement selama 22 tahun mengatakan bahwa ada bahaya-bahaya terhadap iman seorang kepada Kristus dalam melakukan yoga. Nih bahayanya nih ya. Pertama, yoga mengandung gerakan postur atau posisi tubuh yang dirancang untuk ditujukan bagi 330 juta dewa-dewi. Semua gerakan dan posisi tubuh berfungsi sebagai penyembahan kepada dewa-dewi. Kedua, dalam yoga terdapat praktek pernapasan pranayama. Kata prana berarti kekuatan kehidupan. Pernapasan pranayama merupakan cara untuk mengontrol energi mistis dalam tubuh. Jika seseorang mampu mengontrol energi secara sempurna, maka dia akan menjadi maha hadir dan maha kuasa. Jiwanya dapat berada di mana saja dan melakukan apa saja. Dan yang ketiga, konsep mengosongkan pikiran dalam meditasi. Sasaran dari latihan yoga adalah untuk membangun kundalini atau kekuatan Dewi Ular. Wow, bahaya ya. Yaitu kekuatan ilahi yang sedang tidur dalam diri manusia. Praktek yoga baik gerakan pernapasan maupun meditasi pada dasarnya bertentangan dengan Alkitab. Yoga tidak berpusat kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri. Yakni manusia dapat menyatu dengan Tuhan, menyamai Tuhan, dan memiliki kesadaran maupun pengalaman sebagai Tuhan. Namun, Alkitab menegaskan bahwa manusia sangat terbatas, bergantung pada kehendak Tuhan. Dan manusia berpusat pada Kristus. Orang Kristen tidak membutuhkan yoga untuk memperoleh keselamatan. Sebab Kristus jaminan keselamatan itu sendiri. Memang ada manfaat dalam melakukan yoga seperti menjadi terapi dari berbagai macam penyakit dan untuk kesehatan tubuh. Namun harus waspada dengan filsafat dan ajaran yang mempraktekkan praktek yoga. Sebaiknya kita melakukan olahraga lainnya saja. Dan jika ingin memperoleh ketenangan pikiran, miliki iman dan persekutuan dengan Tuhan,
Baca di Mazmur 62. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Melakukan yoga dapat menjerat pikiran dan hati kita kepada mengandalkan kekuatan manusia. Sedangkan di Alkitab, di Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Karena itu, tadi pertanyaan mengatakan bolehkah melakukan yoga? Tidak, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang hatinya menjauh dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.